Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok tidak bisa, saya pingin itu tapi kok tidak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal, bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Jadi rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika, 1 tambah 1, 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu. Itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar, pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional, mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima. Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori, konsep, ideal, tapi mempertimbangkan kehidupan nyata. Mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya masih punya utang itu ganjel ya Pak, harusnya sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, tidak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, sudah apa-apa wis, mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable, meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Oke, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar itu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacar mau bisa ratusan ribu. Itu secara rasional, kamu tidak masuk akal, kok gitu sih kamu. Mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, tidak begitu Pak. Kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih tidak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika. Untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya rasional dan reasonable. Kemasukakalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks.
Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel, ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa, ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi, kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Itu kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh. Dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis heboh besar-besaran. Situasi berubah sangat drastis. Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan, ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Housel, ayolah lebih baik begini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Housel ya, membangun sistem keuangan yang tahan banting. Contohnya apa? Kita harus selalu punya dana darurat. Sisihkan sebagian kecil uang kita untuk hal tak terduga. Saya tidak tahu. Kalian mentradisikan itu tidak harus selalu kita pegang uang untuk yang tak terduga. Jangan dihabiskan semuanya meskipun tahu besok orang tua ngirim lagi, tapi pastikan kalian selalu pegang dana tak terduga. Kemudian kalau memang modalmu banyak, ingin investasi, kata Housel, jangan ditaruh semua di satu keranjang. Boleh investasi ini, yang lain ke sana, yang lain ke situ. Di dalam rangka kalau sini gagal, sini masih ada. Ini kalau uangnya banyak ya. Ya. Kalau uangnya banyak, maksudnya jangan uangnya banyak ditaruh di situ semua. Kalau kamu taruh di situ semua, kalau yang di situ jatuh, ya jatuh. Kemudian jangan terlalu optimis, juga jangan terlalu serakah. Selalu sadari batas. Terus ingat-ingat namanya margin of safety. Batas aman. Kita harus hidup tidak berlebihan, di bawah ambang aman. Kalau memang dalam 1 bulan itu maksimal, misalnya kita kuatnya belanja sekian juta misalnya, ambil bawahnya sedikit. Jangan dipas. Jadi di bawahnya sedikit, biar apa? Biar tidak kaget nanti kalau terjadi yang tidak terduga. Kata Housel,
tujuan utamanya bukan kok kita jadi benar setiap saat, tapi bagaimana caranya kita tetap hidup dan stabil saat kita salah. Salah kalkulasi, salah prediksi itu ya enggak apa-apa. Gagal ternyata prediksi saya keliru, enggak apa-apa. Saya sudah menyiapkannya kalau gagal. Jadi bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Bukan berarti tidak boleh, tapi dahulukan bersiap menghadapi ketidakpastian. Kata Husserl, when things are going extremely well, realize it's not as good as you think. Ketika sesuatu kok jalannya terlalu mulus, terlalu lancar, ingat-ingat sadari bahwa situasinya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Ini maksudnya biar kita selalu waspada. Tiba-tiba muncul risk seperti tadi, muncul resiko yang tidak terbayangkan, maka kita sudah siap. Kan ada peribahasa itu. Biasanya sebelum badai itu situasinya sangat tenang. Nah, kalau terlalu mulus sangat tenang itu hati-hati. Biasanya tidak terduga tiba-tiba terus badainya muncul. Maka siap-siaplah. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik. Di bukunya Husserl ada istilah man in the car paradox. Paradok orang dalam mobil. Ini mungkin nyindir orang yang suka pamer. Jadi paradok ini terjadi, kata Husserl, ketika seseorang membeli barang mahal, misalnya mobil mewah. Harapannya dia biar orang lihat mobil kita itu terus kagum, iri, dan lain sebagainya. Kata Husserl, orang itu kan inginnya, misalnya saya beli mobil baru, saya membayangkan orang lihat saya itu iri pada saya, kagum pada saya. Padahal kata Husserl, itu sebenarnya orang tidak kagum pada saya. Orang hanya kagum pada mobilnya saja, bukan orangnya. Di buku itu contohnya begini. Ketika seseorang melihat orang mengendarai Ferrari misalnya, mereka tidak berpikir, wow orang itu hebat. Tapi cenderung berpikir, kalau aku punya mobil itu, keren mungkin ya. Jadi orang tidak mikir kita, yang dipikir dia di mobil itu. Maksudnya apa? Kekaguman orang itu diarahkan tidak pada pemiliknya, tapi bayangan mereka kalau memiliki hal itu. Teman-teman misalnya lihat ada rumah bagus, mewah, luar biasa. Apa mikir orang yang punya rumah? Yang kita pikir, seandainya ya saya punya rumah kayak gitu. Saya tetap, bukan kalian yang punya rumah. Ini namanya man in the car paradox. Maksudnya apa sih analogi ini? Kita itu sering salah mengira bahwa kalau kita kaya dan orang tahu kita kaya, terus orang kagum pada kita. Padahal enggak. Orang itu hanya sibuk memproyeksikan keinginan mereka sendiri dalam barang-barang yang kita miliki. Jadi kita yang suka pamer, termasuk pamer status, pamer barang, ini sebenarnya tidak efektif. Orang tidak sepenuhnya menghargai kita. Kata Husserl, pengakuan sejati itu tidak datang dari penampilan luar. Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, maka sikap kita, karakter kita, integritas kita itu jauh lebih berdampak
daripada barang-barang kita. Kalau ingin yang dilihat orangnya, jangan cuma pamer mobilnya. Yuk jadi orang baik. Coba yuk naik mobil saya bareng-bareng, yuk jalan-jalan, itu baru orangnya dilihat. Tapi kalau hanya pamer saja, enggak. Orang hanya memproyeksikan, membayangkan keinginannya pada barang kita. Apakah itu mobil, apakah itu rumah, bahkan mungkin apakah itu pasangan misalnya. Jadi jangan dikira orang melihat kita, ya kalau memang kalian mamerkan pasanganmu, yang dilihat pasangannya. Seandainya ya pasangan saya kayak gitu, itu mikirnya ke situ mesti. Jadi pamer itu tidak efektif untuk kita memancing penghormatan, penghargaan orang lain. Kalau ingin penghormatan, penghargaan orang lain, bukan pamer yang harus kita lakukan, tapi kebaikan. Integritas, sikap dan karakter dan lain sebagainya. Jadi nanti ingat-ingatlah man in the car paradox. Paradok orang di dalam mobil. Oke. Kita lihat sekarang finalnya. Semua konsep-konsep tadi yang dijelaskan, pada akhirnya apa sih tujuannya pengelolaan uang dengan baik tadi? Menurut Husserl, tujuan akhir uang adalah memberi kebebasan kita. Ini sering terbalik. Kita sering sebaliknya justru dibelenggu oleh uang. Orang kaya yang sejati itu dia dibebaskan oleh uangnya. Kalau kita jadi takut begini, takut itu, takut uang kita berkurang, ini belum kaya yang sejati. Orang yang sukses mengelola uangnya itu adalah orang yang dibebaskan oleh uang. Gambarannya seperti ini, kata Husserl. Uang itu paling bernilai bukan karena kita bisa membeli mobil, membeli rumah atau kemewahan. Tapi dengan banyak uang kita bisa memiliki diri kita, ngatur waktu kita suka-suka. Itu orang sukses namanya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak kekayaan materinya. Tapi orang yang bisa, ini paling tidak ya, hari ini kerja apa enggak ya? Enggak usah kerjalah, santai saja. Tapi uangnya tetap datang. Hari ini ke kantor enggak? Biar saja sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan aja lah. Tapi uangnya, ini orang merdeka sudah. Libur sajalah hari ini. Gitu kan. Jadi ini orang yang sudah merdeka. Termasuk menolak hal yang tidak cocok dengan nilai hidupku. Di sini saya kok diatur-atur kayak gitu, padahal saya tidak suka itu. Sudahlah, tidak salah. Ini merdeka. Di sini kok tidak boleh ngerokok, padahal saya suka ngerokok. Kalau gitu saya keluar saja. Nah, itu kalau berani begini kalian merdeka. Orang kaya itu orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia bebas, apa keinginannya dia wujudkan. Banyak orang, kata Husserl, mengejar uang, tapi terus dia terikat dengan pekerjaannya, stres, dikejar-kejar keinginan konsumtif ini, konsumtif itu. Dan ini masalah, kata Husserl. Ternyata uang malah membelenggu kita. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan uang sebagai jalan kebebasan. Caranya bagaimana? Itu di situ antara lain di buku itu disebutkan, misalnya yang pertama, gaya hidup kita ayo sesuai kemampuan saja. Keinginannya jangan aneh-aneh dan tahu kapan berhenti. Ini membuat kita terbebaskan.
Kalau kita punya keinginan banyak yang aneh-aneh, biasanya terus dikejar-kejar target ini, target itu. Kita tidak bisa menikmati uang bahkan. Yang kedua, punya dana darurat, kata Husserl. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin sampai di PHK lah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi ketika kita punya dana darurat, kita masih aman. Tidak apa-apalah, ini prinsip. Kalau saya tidak boleh itu, ya sudah saya keluar, tidak apa-apa. Masih bisa survive, saya masih punya dana darurat. Ini membuat kita bebas. Kemudian yang ketiga, uang agar bisa jadi jalan kebebasan kita, mari menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang membuat kita tadi terburu-buru, stres, dikejar pekerjaan ini itu, biasanya karena kita membanding dengan yang lain. Ingin sesukses dia, ingin sekaya mereka, ingin punya ini itu seperti dia. Itu membanding. Akhirnya gaya hidup kita tidak sesuai kemampuan. Akhirnya kita terbelenggu. Nah, ayo mulai pinter membaca diri kita ya, memahami diri kita. Terus yang terakhir, kata Husserl, jangan korbankan seluruh hidup kita hanya untuk uang. Kenapa? Karena kita hidup sekali dan waktu tidak bisa diulang kembali. Jangan sampai terlalu fokus ngejar uang, lupa menikmati uang, lupa menikmati hidup. Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak punya teman lagi, tidak dekat sama keluarga karena sibuk ngejar uang terus. Ini kerugian besar. Iya, uang itu penting tapi tidak segalanya. Nah, ini penting diingat-ingat biar uang punya fungsi membebaskan. Jadi kata Husserl akhirnya apa? The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want to do. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok tidak bisa, saya pingin itu tapi kok tidak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki, kata Husserl. Orang kaya itu ya, aku pingin apa saja bisa. Itu alternatifnya dua sebenarnya. Kita punya segalanya sehingga ingin apa saja bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa mengontrol, mengendalikan keinginan kita. Sehingga yang kita inginkan ya yang dalam jangkauan kemampuan kita. Nah, jadi ayo latihan ini ya. Latihan jadi orang kaya sekarang pun bisa. Caranya apa? Kontrol keinginanmu. Jadi inginkanlah hal-hal yang mungkin diinginkan oleh diri kita, yang mungkin dipenuhi oleh diri kita sekarang. Nah, kita akan jadi orang paling kaya. Jadi, I can do whatever I want to do. Ya, nah, dilengkapi lagi di quote selanjutnya. Independent to me doesn't mean you will stop working. It means you only do the work you like, with people you like, at the times you want, for as long as you want. Kemandirian bagi saya, kata Husserl, bukan berarti engkau berhenti bekerja. Tetapi itu berarti engkau hanya melakukan pekerjaan yang kau sukai. Bersama orang yang engkau sukai juga. Pada waktu yang engkau inginkan dan selama engkau inginkan.
Jadi sederhananya, kitalah yang mengendalikan diri kita. Itulah nanti yang jadi parameter kita mandiri beneran apa tidak. Kenapa? Kok kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, ya itu namanya tidak mandiri. Dekat orang yang kita benci tapi kita tidak mau menjauh, tidak mau keluar, ya sama, kita belum mandiri. Waktunya kita tidak cocok juga, tidak suka dengan timingnya, juga lamanya, durasinya kita tidak bisa ngatur, ya sebenarnya kita masih belum mandiri. Mandiri itu kita melakukan apapun ya mau kita. Durasinya sepanjang apa suka-suka kita. Nah ini, cuma ya ini kalau kita jadi pegawai susah kayak gini ya. Kamu mau ndak mau itu sudah. Kalian harus lebih mandiri, tidak jadi pegawainya orang. Oke, ada beberapa quotes yang saya bawa. Kali ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Seperti minggu lalu, belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang. Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure, khawatir ini, khawatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Ada lagi satu quote. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It is to raise your humility. Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabunganmu bukan dengan meningkatkan penghasilanmu, melainkan dengan meningkatkan kerendahan hatimu. Humility.
Jangan sombong lah, jangan sok pamer lah, menghabiskan uang banyak. Gaya hidupnya diturunkan sedikit, yang lebih humble, yang lebih rendah hati. Nah, maka savingnya jadi lebih banyak. Tidak apa-apalah, HP-nya sudah 5 tahun tidak ganti, tidak apa-apa, atau bisa dipakai. Laptopnya sejak zaman semester 1, sekarang S3 juga masih ini, tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Rendah hati saja. Nah, savingmu akan lebih banyak. Jadi, tidak harus dengan meningkatkan penghasilan untuk bisa memperbanyak saving. Cara paling mudah, ubah gaya hidup. Yo, kalau dalam Islam, yo posolah Senin Kemis. Masih kurang banyak. Puasa ditambah 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Masih kurang. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Oh, savingmu banyak itu. Oke ya, itu maksudnya apa? Gaya hidupmu gantilah. Jangan terlalu boros. Seperti tadi ya, jangan belanja dengan dasar gengsi, tapi belanjalah dengan dasar fungsi. Kalau memang masih berfungsi, ya kenapa harus ganti? Termasuk baju, termasuk pakaian. Dulu seperti di minimalisme itu kan malah kita diminta bersih-bersih lemari, barang yang tidak penting, sudahlah dikeluarkan saja. Bikin sumpek. Kan pernah saya bilang, baju itu mungkin kita sebenarnya cuma butuh 3. Di lemarimu ada berapa? Banyak ya, sampai tidak kadang ya. Itu kena pengaruhnya Shopee dan kawan-kawan itu ya. Setiap hari ada saja paket baju, paket apa itu. 3 itu kan yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu ditaruh lemari. Cukup. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh lemari, yang ditaruh di lemari kita pakai. Dan muter gitu, jadi 3 cukup. Kalau sudah jelek, rusak, ya yang rusak diganti. Kan itu saja, tidak harus mencadang sebanyak itu. Tapi kan beda-beda Pak. Ini baju tidur, ini baju nongkrong, ini baju kuliah, ini baju Allah kayak siapa saja. Oh, level kita itu yo. Baju kuliah, baju sholat, baju tidur, baju mandi ya wis kuwi. Ya, ini cara meningkatkan saving. Oke, masih ada 1 ternyata. Bersikaplah lebih baik dan jangan terlalu menyolok. Tidak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebagaimana dirimu. Engkau berpikir menginginkan mobil mewah atau jam tangan bagus. Namun mungkin yang kau inginkan adalah rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Padahal engkau lebih mungkin memperoleh semua itu melalui kebaikan dan kerendahan hati. Sudahlah, ayo kita akhiri budaya pamer, budaya berlebihan, budaya gengsi. Tidak ada orang mengagumi harta benda yang jadi milik kita. Mungkin kita ingin mobil mewah atau jam tangan bagus biar dihormati orang, biar dikagumi orang. Padahal yang lebih mungkin membuat kita dikagumi orang, dihormati orang adalah kebaikan dan kerendahan hati. Jadi kalau ingin mendapatkan itu, ngapain sih keluar uang banyak-banyak untuk mobil mewah, untuk jam tangan bagus? Lebih baik kita upgrade diri kita dengan melakukan lebih banyak kebaikan dan lebih rendah hati. Itu membuat orang lebih kagum dan lebih hormat. Ya ini untuk bahan refleksi kita ya. Karena kita kadang-kadang melupakan ini. Mungkin karena terpengaruh budaya-budaya flexing, terpengaruh peradaban yang hari ini lebih narsis dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai introspeksi lebih dalam.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.